Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series terbaru dari Prime Video original. Judulnya adalah The Aces. Ini karya terbaru dari wahana kreator yang sebelumnya bikin series juga original Sayo Sakato, Klub Kecanduan Mantan. Idenya selalu menarik lah. Jadi penasaran nih The Aces itu kayak gimana. Dan ini juga ya, correct me if I'm wrong, film atau series pertama yang menceritakan tentang biliar. Ceritanya sendiri itu tentang dua orang yang jago main biliar, yaitu pertama Kyu, dia diperankan oleh Kevin Ardilova. Dia itu adalah orang yang main biliar dari kalangan kelas bawah lah, kelas miskin gitu ya. Dia dari kecil udah dibilang jago dan juga dilatih oleh seorang yang jago juga biliar, Bang Muk. Terlilit utang nih si Bang Muk ini bapaknya. Nah, Kyu ini pengen membayar utang tersebut terus menjalani kehidupannya lah. Dia lalu main biliar di kejuaraan JBS namanya, Jakarta Billiard Society. Dan di sisi lain ada yang namanya Dharma, kurang lebih seusia sama Kyu. Dia itu diperankan oleh Emir Mahira. Dia seorang dari kalangan menengah atas, kaya banget, tapi dia itu seorang yang terkungkung gitu ya, terkekang keluarganya, yaitu bapaknya, sebagai keluarga yang memang jago banget main biliar dan dia harus main biliar gitu semua keluarganya. Ini pertarungan antara Kyu dan juga Dharma dari kalangan menengah atas dan kalangan menengah bawah gitu ya, saling beradu di meja biliar yang penuh dengan ketegangan. Ini yang pertama yang menarik. The Aces itu bagus banget dari risetnya ya, maksudnya dari main biliarnya itu bagus banget, semuanya tuh dipikirin dan semuanya tuh real gitu ya, bukan tipuan kamera. Menurut gue itu hal yang sepatut diacungi jempol banget sih, berarti serius banget gitu wahana kreator bikin di SS ini gitu, karena gue yakin Kevin Ardilova, Emir Mahira dan semua pemainnya di sini gitu ya itu belajar lagi gitu. Kalaupun udah tahu ya, kalaupun belum berarti belajar dari awal banget main biliar gitu, karena diliatin banget teknik-teknik pukulannya gitu ya, banking shot, message shot, jump shot itu ya, kalau gua nggak salah nih, salah nyebut teknik-tekniknya itu bener-bener diliatin gitu ya, dan nggak ada di cutting kelihatan lompat gitu mukul terus habis itu kena gitu aja gitu ya. Ini tuh rata-rata emang kelihatan dia mukul dan masuk gitu ya. Itu buat gua kayaknya tag-nya tuh bakal lama banget sih, believable banget permainan biliarnya. Mungkin orang yang suka biliar bisa melihat ini kayak wah beneran sejago itu ya ternyata si Dharma dan juga si Kyu gitu. Dan juga didukung sama actingnya menurut gue bagus-bagus gitu. Kevin Ardilova gitu ya, ya cowok-cowok berandalannya tuh oke banget sih menurut gue. Gue masih teringat dengan autobiografi gitu ya, tapi Kevin Ardilova ini emang menjiwai banget aja sebagai si Kyu ini gitu, yang orang cacat tapi juga banyak bacot. Terus Emir Mahira yang sebelumnya jujur aja gue kayak ragu nih, Emir Mahira bisa gak sih mainin kayak gini gitu. Awal-awal mungkin gue gak percaya, tapi lama-kelamaan gue jadi oh iya emang si Dharma mungkin kayak gini gitu ya. Orang yang emang pengen banget menunjukkan kemampuannya tapi selalu dikekang gitu ya, selalu di stop, gak dipercaya sama si orang terdekat yaitu bapaknya. Terus juga acting yang lain menurut gue gila bagus-bagus banget. Yang paling oke itu menurut gue Indra Birowo sih sebagai Yunus. Gila keren banget, setiap dia muncul gue suka banget. Itu langsung mencuri perhatian. Mungkin scene-nya gak terlalu banyak sebanyak si Kyu dan pastinya si Dharma ya, tapi Yunus ini tuh oke banget, gila. Dari awal sampai akhir tuh kerasa banget gitu, dia tuh jago banget main biliar, dia juga tahu segalanya bahkan, dan juga tahu seluk-beluk dunia politik di balik biliar tersebut gitu ya, di balik JBS. Yang paling gue ingat juga adalah penampilannya Joanna Alexandra. Ini tiap penampilannya dia gue yakin semua orang yang nonton tuh ngerasa dia tuh emang kakaknya gitu, si Danira Triasmana. Skenarionya tuh rapi banget karena banyak karakter dan karakternya itu semua solid gitu ya. Mereka punya ciri khas masing-masing dan punya perannya masing-masing pastinya dalam cerita gitu. Zara Adisti dan Danira gitu ya, karakter pendukung yang mendukung karakter satu sama lain. Bahkan si Wina aja, Agatha Priscilla itu bagus banget karakternya, walaupun cuma muncul sedetik ketika emang Kyu butuh bantuan gitu, selalu ada gitu ya, dan diperankan dengan baik banget sama Agatha Priscilla. Menurut gue bagus banget sih. Selain itu menurut gue plot-plotnya ya di tiap episode itu lumayan tuh, ada ketegangan yang emang dibangun di setiap episodenya gitu ya. Nggak cuma ngomongin biliar doang, tapi ngomongin soal keluarga juga pasti kan di sini. Keluarga itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah ini nih yang gue pengen ngomongin, ini artistiknya menurut gue gila. Pemilihan lokasi tuh brilian, bagus banget. Keluarga Triasmananya keren banget, digambarinnya ada tulisan logo gitu T
gitu kan, itu keren banget. Terus juga pemilihan lokasi-lokasi biliar-biliarnya gitu ya, di kolong jembatan, di tempat-tempat pelosok-pelosok gitu. Itu biliar kalangan kelas bawah tuh kelihatan banget ya si Kyu gitu ya, dia main di mana, di Taurus, di tempat dia belajar. Set yang paling bagus adalah set di rumah Yunus. Itu keren banget sih, di rumah Yunus itu bener-bener kelihatan banget dia itu tukang kayu pastinya, tapi juga ada meja biliar yang keren banget, tiba-tiba dibuka gitu ya meja, terus diputer terus jadi meja biliar. Itu keren banget sih, itu keren banget. Yunus tuh emang kelihatan banget suka ngajarin muridnya gitu ya, kayak Jedi-nya gitu, yang jagonya Yoda ngajarin si Luke gitu kan. Terus juga menurut gue gambar-gambarnya bagus ya, apalagi ketika masuk ke tempat biliar-biliar pelosok-pelosok di bawah jembatan tadi yang gue bilang, terus tempatnya Wina, itu bagus-bagus banget sih. Gambar-gambarnya ini tuh emang presisi dan juga gak banyak shot gitu, jadi emang mikirin efektivitasnya banget gitu. Itu sih yang menurut gue perlu diacungi jempol juga gitu, secara sinematografi bagus. Terus nih menurut gue kurangnya, skenarionya mungkin plotnya rapi dan bagus gitu ya, setiap karakternya punya ciri khas dan juga dialog yang bagus. Tapi di satu sisi hook di akhirnya itu gue nggak dapet sih gitu. Setiap episode tuh hooknya kayak kurang, kok gini, kayak gue nggak pengen nonton lagi gitu di episode berikutnya. Sayang aja, padahal ini menarik gitu ya. Ini pace-nya tuh lambat ya, pace-nya tuh bisa dibilang cukup lambat, mungkin karena shotnya itu terbatas gitu ya, shotnya tuh nggak banyak, jadinya pace-nya lambat. Satu shot itu lumayan panjang, jadinya bikin kita di awal-awal itu harus sabar dulu nih, kira-kira karakternya kayak gimana gitu. Harusnya mungkin bisa dibikin pace-nya lebih cepat gitu di awal, ataupun di bagian-bagian emang perlu cepat. Karena efek dari shotnya yang terbatas ini, tegangnya tuh jadi nggak terbangun bener-bener kayak shot-shot banyak gitu ya, mungkin kayak Hollywood gitu ya, banyak shot kayak film action gitu yang bisa thrilling sedikit gitu tentang permainan biliar ini gitu. Itu yang menurut gue harusnya bisa lebih tegang lagi sih. Terus juga karakter-karakter lawan yang menurut gue itu bisa dibikin lebih komikal gitu, sekalian kayak Ricky Baja, terus lain-lain lah, yang perempuan-perempuan juga kan ada ya yang main di sini, itu bisa lebih komikal lagi sih. Oh iya, sama di skenarionya menurut gue kayak banyak banget masalah-masalah pribadi sendiri gitu ya, kayak sakit, terus keluarganya Rania dan segala macam. Itu jadi kayak bumbu-bumbu yang sebetulnya menarik, tapi kok di sini kayak nggak dapet ya gitu. Ya ini jangan spoiler lah, di akhir-akhir itu sebetulnya banyak banget konflik-konflik yang sebetulnya ada plot twist lah gitu, nggak banyak, ada plot twist di akhir gitu ya. Ini begini, ini begini, ini begitu gitu ya. Menarik gitu ya, bagus juga, beda juga. Tapi di satu sisi butuh sebab akibat yang lebih kuat gitu dan lebih oke. Kenapa seperti itu? Dan juga soal Q gitu di akhir, dan juga Dharma di akhir tuh kayak gimana? Apakah dia bisa menentukan pilihannya sendiri gitu ya, misalnya si Dharma, ataupun Q yang jalan sendiri? Itu sih yang menurut gue jadi nggak kebangun. Ini karena biliar banget gitu ya, dan di awal tuh nggak ada penjelasan biliar itu kayak gimana permainannya gitu, dan juga bola biliarnya permainannya apa gitu. Ini kan bola 9 kan, yang harus masukin bola 9 sesuai urutan gitu, misalnya 1 sampai 9. Ya targetnya orang yang udah pernah main biliar gitu ya, penontonnya ya udah ngerti. Tapi kalau buat orang awam mungkin awam itu mungkin ya punya jarak untuk kayak tahu ini mainnya tuh kayak gimana sih. Dan yang gue tunggu adalah shot dari atas. Itu tuh belum ada tuh, sampai di akhir-akhir ketika final baru ada. Itu yang gue tunggu-tunggu sih sebetulnya. Terus juga adegan-adegan ya, adegan menurut gue 2 adegan yang selalu gue tunggu adalah adegan di rumahnya Yunus gitu, selalu sama Yunus. 2 adegan Joanna Alexandra atau Danira Triasmana ngomong. Menurut gue itu adegannya bagus, dan itulah 2 karakter yang mencuri perhatian gue sih. Bagus banget lah acting dan juga karakternya menarik. Kalau gue skornya sih 7,5. Menurut gue ini menarik gitu ya, baru banget di dunia series ataupun film Indonesia tentang biliar. Tapi seharusnya bisa lebih tegang, bisa lebih bagus lagi, bisa lebih engage gitu. Kita ngejar series Korea gitu ya, mungkin preferensi gue. Jadi semoga bisa kesana gitu ya. Tapi ini tetap menarik buat ditonton sih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow juga Instagram, join Discord, Twitter, Saweria juga boleh banget, dan membership. Oke, terima kasih. Dadah.